Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik 4 di ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman perkembangan kurikulum. Tentunya topik ini akan dijelaskan secara umum oleh kelompok 6. Oke, yang pertama ada Amalia Zikra sebagai presentator 1, kemudian ada Ria Awalunisa sebagai presentator 2, kemudian ada Sarah Suhaila sebagai presentator 3, Ulfa Mahera presentator 4, dan saya sendiri Rizky Panca Anggayani sebagai presentator 5 sekaligus moderator. Nah, pada video kali ini akan dibahas 5 hal penilaian dan evaluasi pemahaman understanding by design dalam kemampuan pengetahuan diri. Untuk itu, tonton terus video ini ya. Oke baik, saya akan menjelaskan tentang sadar diri. Jadi sadar diri atau self-awareness adalah kondisi di mana seseorang itu mampu untuk memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu dia mampu memahami kesadaran pikiran, evaluasi diri, dan perasaannya. Kemudian menurut pemahaman UBD ada 3 bentuk penilaian. Poin yang pertama yaitu siswa mampu untuk memahami dirinya sendiri dan perilakunya, serta dia mampu untuk mengungkapkan pikirannya, perasaannya, dan keyakinannya dengan cara yang baik. Kemudian poin yang kedua yaitu siswa mampu untuk memahami dirinya sendiri, memahami perilakunya sendiri, tetapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan pikirannya, perasaannya, dan keyakinannya dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu siswa tidak mampu untuk memahami dirinya sendiri, perilakunya, serta dia juga tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya, keyakinannya, dan juga pendapatnya dengan cara yang baik. Baik, selanjutnya metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang proses kognitif dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Metakognitif meliputi 2 komponen, yaitu pengetahuan metakognitif melibatkan pengetahuan deklaratif. Pengalaman metakognitif melibatkan penggunaan strategi metakognitif. Selanjutnya, bentuk penilaian dalam pemahaman UBD. Poin yang pertama, siswa tidak dapat menentukan apa yang dia ketahui dan ditanya dalam permasalahannya, serta tidak dapat mengetahui dampak dari pengetahuan sebelumnya pada konteks materi baru. Poin kedua, siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahannya. Penyelesaian masalah dan langkah-langkah tidak rinci dan sistematis, serta menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan tidak sistematis. Poin yang ketiga, siswa mampu menentukan apa yang ditanya dari permasalahannya secara sistematis, serta mampu menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar yang rinci. Oke baik, saya akan menjelaskan terkait poin selanjutnya, yaitu penyesuaian diri sendiri. Nah, yang dimaksud dari penyesuaian diri sendiri di sini ialah mempertanyakan keyakinan sendiri terkait penguasaan suatu pengetahuan, mengakui ketidaktahuan, dan menjadi intelektual yang jujur. Kemudian bentuk penilaian dalam pemahaman UBD ini, pada poin 1, siswa tidak menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut. Poin yang kedua, siswa menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut belum tepat dan terstruktur. Yang terakhir, poin 3, siswa menentukan rumus atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis tersebut dengan tepat waktu. Baik, poin selanjutnya yaitu reflektif. Reflektif adalah proses perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk penilaian dalam pemahaman UBD ini, yang pertama, siswa tidak mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan, namun belum dilakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari.
Contohnya seperti dari berpikir reflektif. Contohnya seperti di kelas. Seorang guru sains menghabiskan 1 jam untuk mengajar tentang konsep tertentu. Nah, siswa kemudian diberi waktu beberapa menit untuk menulis artikel reflektif tentang apa yang telah mereka pelajari, termasuk pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki. Baik, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan bijak. Bijak itu adalah orang yang mampu menerima masukan dan juga kritikan dari orang lain tanpa adanya defensif. Nah, selain itu, orang yang bijak adalah orang yang mampu memakai akal budinya yang mereka dapat dari pengetahuan ataupun dari pengalaman. Nah, bagaimanakah cara menilainya? Bisa dilihat dari poin 1, 2, dan juga 3. Di mana pada poin 1, siswa tidak bisa menerima masukan dan juga kritikan serta melakukan defensif. Kemudian di poin nomor 2, siswa tidak bisa menerima masukan dan juga kritikan, tetapi tetap melakukan tindakan yang defensif. Kemudian yang poin ketiga, siswa mampu menerima masukan dan juga kritikan, serta tidak melakukan defensif. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa adanya perbedaan karakter antara poin 1, 2, dan 3, di mana pada poin 1 dan 2, siswa sudah bisa dikatakan tidak memiliki karakter yang bijak, karena masih tidak bisa menerima masukan dan juga kritikan. Sedangkan di poin nomor 3, siswa sudah bisa dikatakan sudah memiliki karakter yang bijak. Hal ini dapat dilihat pada poin 3, siswa sudah bisa menerima masukan dan juga kritikan serta tidak melakukan defensif.